Halo guys, selamat datang di Kisah Alam Lain Kala bersama saya Yogi Kala dan Gus Robin. Kala Rau. Bukan no Body no hub. no problem. Nobody. Gimana tuh lagunya? Nobody but you. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah misteri yang sudah lama ya. Ini tepatnya tentang Aksena. Jadi ini kasusnya ditemukan pada tahun 2015. Tepatnya di 26 Maret. Aksena ini ditemukan dalam keadaan meninggal di danau Universitas Indonesia ya, UI. Aksena ini bernama lengkap Aksena Ahad Dori. Dia adalah seorang mahasiswa jurusan biologi Fakultas MIPA UI. Ditemukan dalam keadaan meninggal di danau. Saat ditemukan, korban masih menggunakan ransel, tas ransel, di mana dalam tas ransel tersebut ditemukan sejumlah batu yang sangat janggal ya. Saat ditemukan, polisi mengatakan ini kemungkinan adalah korban bunuh diri. Tapi setelah itu polisi merevisi itu dan menyatakan bahwa Aksena merupakan korban pembunuhan. Tapi apakah sudah diketahui pembunuhnya? Belum, sampai sekarang belum. Tapi sebelum lebih jauh, kita salam dulu Gus Robin. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Nah, setelah beberapa penyelidikan ya tentang kasus Aksena ini, polisi menemukan sebuah surat di kosnya Aksena dan menduga bahwa itu adalah surat wasiat. Nah, di sini polisi merasa ini adalah sebuah kasus bunuh diri. Suratnya berisi tulisan seperti ini: will not return, for please don't search for existence, my apologies for everything eternally. Intinya korban nggak mau dicari, jangan dicari. Nah, ada hal yang janggal di sini. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, dalam tasnya ada sejumlah batu, terus ada luka lebam pada tubuh Aksena setelah dilakukan otopsi, dan juga ada kejanggalan di tulisan surat itu. Karena bahkan polisi ini mendatangkan seorang ahli tulisan gitu ya, dan memeriksa tulisan tersebut, ternyata menduga ini surat ini ditulis oleh dua orang yang berbeda. Gitu. Sampai saat ini belum jelas kasusnya. Polisi menyebutkan pengungkapan kasus ini cukup sulit karena kondisi tempat kematian korban sudah rusak akibat dimasuki orang yang tidak berkepentingan. Dengan demikian, kasus kematian Aksena masih menjadi misteri sampai saat ini. Ini misterinya. Gimana Gus Robin? Tersangkanya masih mahasiswa. Kisaran 3 atau 4 orang pelakunya. Yang berperan kayaknya yang paling bermasalah 2 orang. Jadi yang 2 ini mungkin teman dari mereka ikut. Motifnya apa kalau sudah lihat? Benci dan tidak suka dengan dia. Itu motifnya ya. Kalau jalan gimana meninggalnya? Seperti kalau dipukul, seperti menggunakan benda-benda gitu, seperti benda tumpul, terus habis itu langsung dikasih batu di sini. Sepertinya dia ini diculik seperti itu. Diculik dulu, disekap, disiksa. Lalu saat itu udah meninggal atau masih pingsan? Udah meninggal, lalu diceburkan begitu. Dikasih ya agar seakan-akan bunuh diri. Seperti bunuh diri. Nah, makanya yang menulis ini 2 orang memang. Suratnya, karena yang bermasalah 2 orang tersebut. Karena begini, di awal dia menulis, ini ada coretan nggak? Ada kalau nggak salah. Ya, ini dia menulis ya awal. Terus yang satunya bingung bahasa Inggrisnya apa. Ini namanya juga orang universitas, orang-orang ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang memang bingung bahasa Inggrisnya. Hingga lagi sisanya nulis yang rasanya yang bisa. Jadi ada 2 macam tulisan. Pertama dia nulis, tapi rasanya ini nggak ngerti bahasa Inggrisnya, kayak ada coretan seperti itu. Langsung ditulis lagi oleh orang lain. Kenapa nggak buat tulisan baru? Maksudnya kertas lain? Nggak kepikiran sampai di sana. Itu cerobohnya.
tidak terpikirkan sampai di sana. Oh, berarti ini dua pelakunya yang menulis. Bukan si Aksena menulis awalnya, lalu pelaku melanjutkan gitu nggak? Ya benar. Ternyata dia ini disuruh nulis Aksena. Oke. Diancam suruh nulis gini, nulis bahasa Inggris. Tapi menurut dia itu salah. Dia coret. Ada coretan. Dilanjutkan oleh dia. Oleh pelaku. Memang beda mungkin ya. Ya memang sih janggal ya. Kalau menurut saya sih janggalnya itu tas yang isi batu. Ya itu lebam-lebam. Bahkan saya melihat ada juga yang memposting foto saat ditemukan. Itu kan nggak etis ya rasanya ya. Masih pakai jaket loh kalau saya lihat. Masih lengkap gitu lah. Iya, memang diculik dalam keadaan lengkap, diancam, diculik, dan dibunuh, ditenggelamkan. Lalu gimana dengan rohnya, Gus Erwin? Kalau orang kena musibah, rohnya pasti bagus tempatnya. Apakah saat ini masih sedih? Jiwanya yang sedih masih di sana. Jiwanya masih di sana? Sedih. Di tempat dekat kematiannya. Tapi kalau rohnya, itu tempatnya lain. Di akhirat sudah bagus. Apakah dia ada pesan mungkin? Diikhlaskan aja. Menurut saya ini sulit sekali mengungkap. Udah lama juga nih, tahun 2015 ya. Karena pelakunya ini memang sudah berencana dan menghilangkan jejak-jejak segalanya. Rapi sekali ini. Yang pasti pelakunya ini tidak menyukai Aksena gitu ya. Pelakunya ini salah satu orang pintar. Ya jelas, mahasiswa UI itu mahasiswa pintar-pintar. Jadi bukan orang sembarangan juga. Cerdas mungkin ya. Semua pun di sana cerdas yang masuk sana. Jadi sulit sekali karena dia ini mengetahui sistem jejak-jejak yang harus dihapus, yang harus dihilangkan dan agar tidak terdeteksi oleh kepolisian. Jadi rapi sekali permainannya. Saat dibuang ke ke danau itu, mereka itu menggunakan terus semuanya. Dari tempat lokasi dia disekap, dia disiksa, itu menggunakan mobil ke lokasi danau. Lalu, jadi tidak satu orang ini. Saya lihat 3-4 orang. 4 orang kemungkinan saya lihat. Karena satu orang itu pengintai. Jadi ya melihat kondisi sekitar gitu ya. Ayat itu dibawa 4 orang. Lalu diceburkan gitu ya. Saat ini masih bebas. Mungkin ada sakit hati. Apa yang terjadi mungkin ada rasa sakit hati. Ada rasa tidak suka, tersaingi atau apalah mungkin. Ya ini sesuai dengan dari pandangan mata batin ya. Tapi yang pasti ini masih misteri sampai sekarang. Karena polisi juga nggak jelas ya. Terakhir pembunuhan ya. Oke. Ada yang lain lagi? Itu saja. Jadi sangat sulit untuk diungkap ini. Jejaknya sudah dihilangkan semuanya. Rapi ya? Rapi sekali dan memang jejak dihilangkan. Jadi pesannya hanya diikhlaskan saja. Mau gimana lagi? Ya. Tapi mereka akan kena karma suatu hari. Jika tidak di dunia ini, di akhirat kena. Oke, itu dia dari kisah Adam lain, Kala. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan loncengnya. Ketika kita ada video baru, ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Pram Santi. Om Santi. Om. Sia.